البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki matan yang berikutnya, disimak baik-baik. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwasannya ucapan la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan lisan saja, tapi orang harus memahami maknanya, mengetahui maknanya, dan konsekuensinya menjauhi serta memusuhi orang-orang yang membenci kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau orang hanya mengucapkan saja, itu seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengucapkan, tapi batinnya benci dengan yang namanya Islam. Sehingga kalau cuma ucapan saja tidak cukup, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan apa? Anggota badan. Itulah yang namanya iman. Kita lihat matan bagian atas, disimak baik matannya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan, disimak itu ya. Wa fi riwayah khalisan min qalbih, wa fi riwayah sadiqan min qalbih. Kita artikan dulu. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mukhlishan, ikhlas. Jadi mengucapkannya itu bukan karena paksaan, bukan karena takut, bukan karena biar dipuji, sanjung, riya, bukan. Tapi mukhlishan, dalam keadaan orangnya itu ikhlas. Itu yang diperintahkan kan dalam surat Al-Bayyinah, antum hafal semuanya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala agamanya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, khalisan min qalbih. Riwayat yang lain jelaskan orang tersebut mengucapkan dalam keadaan khalisan min qalbih, murni dari lubuk hatinya. Murni dari apa? Lubuk hatinya. Bukan karena mencari pujian, sanjungan. Paham ya? Bukan karena harta, tapi murni dari lubuk hatinya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, shadiqan min qalbih, dalam keadaan jujur dari lubuk hatinya. Jadi mengucapkannya jujur, bukan seperti orang-orang munafik terpaksa mencari amannya, berlindung di balik apa? Di balik kumpulan para sahabat biar tidak dibunuh atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penting sekali ini. Karena orang-orang mengira cuma ucapan saja, ternyata lihat dijelaskan dalam hadis yang lain. Barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia kufur, meninggalkan dengan apa-apa yang disembah
dari selain Allah Ta'ala. Jadi dia bukan hanya mengucapkan saja, tapi dia harus al-kufru bit-taghut, meninggalkan apa? Taghut. Apa itu taghut? Definisi yang paling bagus untuk taghut, antum kalau ingin merujuk definisi yang disampaikan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan di dalam matan Al-Ushulus Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab. Apa kata beliau? Apa itu at-taghut? At-taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Ini definisi taghut. Ana artikan, taghut itu adalah segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas. Segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas. Baik sesuatu tersebut ma'bud yang disembah, au matsbu' yang diikuti, au muta' atau yang ditaati. Jadi kalau ada orang kok disembah dia ridha, sembah aku sembahlah selain Allah misalkan, taghut. Ada orang ditaati selain Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia ridha, paham ya? Ditaati selain Allah dan Rasulnya, taghut. Ada orang diikuti, pemimpin diikuti, paham ya? Di dalam menghalalkan perkara yang telah haramkan atau mengharamkan perkara yang telah halalkan, dia ridha, taghut. Makanya para ulama menambah tambahan apa? Wa huwa radin bidzalik. Syaratnya dia ridha. Paham? Diikuti, ditaati, disembah selain Allah Ta'ala tapi dia ridha, senang. Bahkan malah nyuruh, nah itu bahaya. Nah, itu definisi taghut. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta' wa huwa radin bidzalik. Kita lihat syarahnya bagian bawah itu. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, man qala la ilaha illallah mukhlishan hadza qayyidun. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, lafaz mukhlishan ini qayyidun, ikatan. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan sekedar ucapan itu. Ucapannya itu dibangun di atas apa? Ikhlas. Karena ikhlas termasuk syarat apa? Ikhlas termasuk syarat apa? Syarat la ilaha illallah. Pantunnya jangan lupa. Sudah suruh menghafalkan dan sudah kita lewati di syarahnya kemarin kan? Pantun yang berisikan tentang syarat la ilaha illallah. Mungkin lafadznya di akhir beda sedikit dengan yang kami hafalkan atau yang antum hafalkan sebelumnya, tapi mirip. Pantunnya sudah ada di situ pantunnya. Nah, barakallahu fiik. Coba ada hafal belum? Antum sudah hafal pantunnya? Sudah? Nah, bismillah. Mahabbatin. Nanti hafalkan nanti ya. Antum sudah hafal? Ibrahim? Troman? Sudah? Dihafalkan nanti ya. Dihafalkan itu ada semuanya. Abdullah? Antum Abdullah? Bismillah. Siwal ilahi minal awsani. Naam, dihafalkan itu. Ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Jadi situ barakallahu fi syaratnya sudah disebutkan, tinggal antum hafalkan saja. Diulang-ulang, dihafalkan pada pertemuan berikutnya semua setoran. Jadi yang belum tercatat catat nanti. Mudah nih, karena sudah kita lewati kan 3 in 1. 3 in 1 itu 3 dalam 1 kemasan, itu istilahnya ya. Cuman di sini kita katakan 3 faedah dalam 1 kalimat. Kalimatnya apa kalimatnya? La ilaha illallah. Faedahnya apa?
3. Makna, rukun, syarat. 3 in 1. 3 dalam satu kalimat. Paham ya? Jadi kalau antum menghafal satu kalimat itu hafalkan juga maknanya. Kemudian dihafalkan juga apa barakallahu fiik? Rukunnya. Kemudian dihafalkan juga apa? Syaratnya. Naam, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ayo, jadi itu dihafalkan pantunnya tersebut. Mudah sekali. Nah, antum baca berkali-kali, 5 kali, 6 kali sudah selesai. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Selesai. Paham ya? Nah, kalau yang kita hafal siwal ilahi minal awsani artinya sama. Cuma di sini pakai apa? Siwal asya'i artinya sama. Jadi pahami ya? Nah, kita lihat lanjutannya, disimak baik-baik kalam Syekh Shalih Fauzan. Lam yaktasir ala qaulih man qala la ilaha illallah. Tidak mencukupkan dengan ucapan beliau barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak cukup sampai situ. Bal qala, bahkan beliau mengatakan mukhlishan min qalbih. Lihat ini. Mengucapkannya itu dalam keadaan apa? Ikhlas dari lubuk hatinya. Karena orang mengucapkan macam-macam kan. Ada yang mengucapkan gara-gara harta. Ada orang mengucapkan gara-gara apa? Tahta. Ada orang yang mengucapkan mungkin gara-gara wanita. Ada orang yang mengucapkan gara-gara biar dipuji, disanjung, terpaksa. Tapi lihat ini, mukhlisan min qalbih. Mengucapkannya itu dalam keadaan apa? Mukhlisan min qalbih, ikhlas, murni dari lubuk hatinya. Kata beliau, perhatikan itu, la yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah. Enggak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah hatta yakuna dzalika khalisan min qalbih. Lihat ini. Sampai dia itu benar-benar mengatakannya itu murni, ikhlas dari lubuk hatinya. Li alla yakuna minal munafiqin alladzina yaqulunaha bi alsinatihim walakin la yaqulunaha bi qulubihim. Penting ini. Agar tidak seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, akan tetapi mereka tidak mengucapkan dengan hati-hati mereka. Lisannya mengucapkan, hatinya benci. Itu orang munafik, hati-hati. Tempat kembalinya di mana orang munafik ini? Di mana? Api neraka yang mana? Paling bawah. Fid-darkil asfali minan nar. Dihafalkan, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Pendek ayatnya. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah, waliyadzubillah. Antum tahu kisahnya itu? Kalau seandainya batu dilemparkan dari atas neraka tersebut, dari permukaan sampai ke dasar neraka tersebut, itu lamanya luar biasa. Paham ya? Berapa tahun lamanya itu? Sab'una kharifah, 70 tahun baru sampai bawah itu. Waliyadzubillah. Nah, dilemparkan batu itu, kemudian sampai ke dasar yang paling bawah itu 70 tahun, bayangkan. Itu pun kita nggak paham dan nggak tahu, nggak dijelaskan juga tahun-tahun ini tahun di dunia atau di akhirat. Tambah ngeri lagi kan? Yang jelas itulah gambaran neraka jahannam, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Lanjutannya, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kufur meninggalkan apa yang disembah selain Allah Ta'ala, hadza qayyidun azimun. Ini ikatan yang besar. Wa huwa qauluh, yaitu apa? Ucapan beliau, wa kafara bima yu'bad wa kafara bima ubida min dunillah. Syaratnya ini, jangan bermodalkan ucapan saja, syaratnya ini. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kufur dia. Harus kufur dengan apa yang disembah selain Allah Ta'ala. Antum ingat ayatnya itu? Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Nah, disimak lagi, perhatikan. Li'anna katsiran yaqulun, dikarenakan kebanyakan orang mengatakan la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal qubur. Lihat itu. Karena kebanyakan orang mereka mengucapkan kalimat ini, tapi mereka tidak meninggalkan menyembah kuburan. Malamnya tahlilan, paginya ke mana? Ke kuburan Wali Songo. Ziarah kuburan Wali Songo, minta berkah pada mereka. Pulangnya bawa apa?
bawa tanah kuburannya, pasirnya dibawa pulang katanya, berkah katanya. Berkah dari mana tanah? Jual beli tanah berkah di mana? Paham ya? Tanah yang di makam kuburan itu nanti kalau habis di stok lagi. Orang-orang nggak paham itu. Paham ya? Nah, karena tanah berkah, tanah wali songo yang mana? Wali kok cuma songo, wali dari mana? Wali itu lebih dari songo, lebih dari 9. Kalau cuma bilang wali songo, itu pun sejarahnya Allah alam. Dari mana mereka dapatkan? Wali cuma 9. Wali Allah itu banyak sekali, tidak hanya 9. Itu pun adanya wali songo di mana? Di Indonesia kan? Ya enggak? Antum di Arab Saudi sana ada nggak wali songo sana? Nggak ada. Di Yaman nggak ada. Tapi kalau secara umum wali Allah di mana-mana ada. Ya enggak? Tidak hanya songo, tidak hanya 9. Nah, orang-orang itu lihat malamnya, masya Allah, malam Jumat Kliwon, ngumpul tahlilan, yang dibaca bukan 10, 20, ratusan yang mereka baca. 100 kali, 200 kali kirim doa, 250 kali bihadrati fulan bin Alan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Itulah andalan mereka. Sahih, kalau nggak percaya jangan dibuktikan, saksikan aja kampungnya bagaimana. Ya enggak? Yang mereka masih apa? Nah, barakallahu fiik, kejawen itu. Ngakunya Aswaja, ternyata asli warisan Jawa. Allah musta'an, Aswaja yang mana itu? Kalau Aswaja yang murni nggak kayak gitu. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau versi mereka Aswaja itu asli warisan Jawa. Gimana? Malamnya tahlilan yang dibaca kalimat tauhid la ilaha illallah, paginya kemana? Kuburan. Paginya kuburan fulan bin Alan. Allah musta'an, hati-hati. Kita lihat barakallahu fiik, wala yatrukuna ibadatal kubur. Mereka tidak meninggalkan menyembah kuburan. Wa du'al amwat, dan tidak meninggalkan berdoa kepada si mayit. Ya Mbah fulan, ya Mbah Alan, tolong Mbah, ekonomi susah Mbah, sulit mencari kerjaan Mbah, tolong Mbah. Al-Fatihah. Allah musta'an. Ini sering antum jumpai seperti itu ya, Allah musta'an. Lihat, mau kaya, mau sukses usahanya nggak mau kerja, berpangku tangan di pojokan aja, ya enggak? Nah, antum lihat burung aja itu mereka sukses, itu nggak berpangku tangan, mana ada burung berpangku tangan di sangkarnya? Burung, antum tahu burung? Itu kemana kalau pagi hari biasanya? Pergi mencari maisha. Antum cek di tempat-tempat yang mungkin di sarang walet atau semisalnya itu, kalau pagi mereka pergi. Mungkin agak sore siang itu baru mereka berdatangan. Mencari maisha itu burung loh ya, nggak punya akal. Lah ini oknum-oknum ini punya akal nggak mereka ini? Punya akal tapi pengennya melewat jalur pintas. Jalur pintasnya kemana? Mbah Dukun. Kalau nggak Mbah Dukun, kuburannya Mbah Fulan dan itu minta. Allahul musta'an, lihat ini. Wal istighatsah bihim, dan mereka tidak meninggalkan istighatsah dengan mereka. Apa istighatsah itu? Meminta agar dihilangkan kegentingan dan dientaskan apa? Kesusahannya. Wa talabal hajat min ghairillah, lihat, dan meminta kebutuhan-kebutuhan kepada selain Allah taala. Malamnya masya Allah gemuruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paginya ke kuburan. Allah musta'an. Yang sebagian mereka ke barakallahu fiik, ziarah ke kuburannya si fulan, si Alan, meminta keperluan kebutuhannya. Allah musta'an, lihat syirik. Enggak kerja tapi pengennya jalur pintas. Jalur pintas dari mana? Allah musta'an. Kita lihat, haula la tanfa'uhum la ilaha illallah. Mereka ini seperti ini modelnya, tipe yang seperti ini. Tipe yang seperti ini tidak bermanfaat untuk mereka kalimat la ilaha illallah, walaupun yang dibaca itu bukan ratusan kali lagi, bahkan ribuan kali, enggak bermanfaat. Di mana? Konsekuensinya mana itu loh. Karena dalam la ilaha illallah itu ada 2 rukun kan, an-nafyu wal isbat, harus ditunaikan itu. Harus direalisasikan, diwujudkan. Enggak boleh tidak. Nah, kita lihat lagi, perhatikan. Li'annahum lam yakfuru bima yu'bad min dunillah, dikarenakan mereka belum meninggalkan sesuatu yang disembah selain Allah taala. Allah musta'an. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab yang sudah ma'ruf dan masyhur, kitab apa itu? Al-Qawaidul Arba, 4 landasan pokok. Orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Ya kan? Orang musyrikin zaman dahulu mereka ketika ingin meminta itu milih-milih orangnya, enggak sembarang orang. Orang musyrikin zaman sekarang siapapun, bahkan enggak kenal pun, kira-kira kuburannya dibangun dah langsung. Mbah fulan, tolong Mbah fulan, Mbah Alan. Enggak kenal mbahnya itu dulu sholat atau tidak. Kemudian keturunan siapa, manusia terbuka enggak kenal juga. Cuman ada kuburan dibangun, diperbagus itu, ya Allah musta'an, lihat itu.
Dicek teliti, di lihat sejarahnya ternyata kuburan kuda. Kuburan kuda, bayangkan, Allahul musta'an. Aneh-aneh. Itu pertama. Kedua, orang musyrikun zaman dahulu itu mereka kalau berbuat syirik ketika senang. Ketika senang, bahagia baru syirik. Tapi ketika genting, ketika susah, menakutkan di tengah lautan, mereka ikhlas. Kalau zaman sekarang bagaimana? Double. Ketika senang larinya ke pantai selatan, ketika gempa bumi terjadi pun, genting susah pun larinya ke pantai selatan. Apa kata mereka katanya? Apa kata mereka? Karena sedang marah Ratu Pantai Selatan katanya. Allahul musta'an. Nyi Rok itu lagi marah katanya. Allahul musta'an. Syirik. Larinya kemana coba? Itulah parahnya orang musyrikin zaman sekarang. Nah, kemudian musyrikin zaman sekarang pun sudah kita lewati ini ya. Bahkan mereka memintanya bukan kepada manusia. Namanya ada yang minta kepada hewan berkah. Mengeluarkan kotoran katanya berkah katanya. Kiai sama itu, Kiai Slamet namanya. Kiai Slamet yang di Solo itu ya. Nah, barakallahu fiik, itu Kiai Slamet bukan manusia itu. Kerbau. Paham ya? Itu mereka agungkan, mereka puji, keringatnya diambil, dioleskan katanya obat jerawat mana? Paham ya, Allah musta'an. Berkah dari mana? Hewan, kerbau. Paham ya? Nanti misalkan keluar kotorannya jangan di hina katanya, berbahaya, kualat katanya. Keluar dari mana? Allah musta'an, kesyirikannya parah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.